Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di belakang boleh kiranya maju ke depan. Kita penuhi dulu bangku yang depan, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan boleh mengisi bangku yang di belakang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan kita percaya 2-3 orang yang berkumpul, Tuhan hadir. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bersama-sama dari awal katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku. Kasihnya, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Sebab di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Mari angkat kedua tangan kita bersama nyatakan, anugerahnya bagiku. Kasihnya, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Bersama bertepuk tangan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur,
kami menghampiri tatamu yang kudus Yesus. Di tempat ini adalah kerinduan kami untuk memuji, menyembah, mengagungkan satu nama, itu nama Yesus. Kami belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami? Buat kasih-Mu yang Kau curahkan Tuhan seminggu yang lalu ya Tuhan, kami berdoa pernyataan dan kasih-Mu yang sempurna dinyatakan terus dan terus, karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menuntun langkah-langkah hidup perjalanan kami. Dan kami juga mempercayakan hari ini Tuhan, sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan, tuntun mereka boleh sampai ke tempat ini ya Tuhan, agar di tempat ini kami boleh sama-sama membangun bait kudus-Mu, mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan, sebab Kau layak terima pujian penyembahan kami. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, saat Engkau disenangkan, saat nama-Mu dipuji, disembah di tempat ini, maka Engkau Tuhan yang menarik, membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja-Mu. Basuh mulut bibir kami, basuh mulut bibir kami, kuduskan ya Tuhan setiap pengagungan, pujian, penyembahan kami. Kau menerimanya. Dan kami percaya hadirat-Mu melawan, mengubahkan setiap akan kami, sehingga kami boleh mendekat bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Dekap kami erat dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kesehatan yang sempurna itu ada pada setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya melalui ibadah ini ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan kami akan melihat mujizat demi mujizat ya Tuhan. Dan apabila ada yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, maka dia sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami belajar ya Tuhan meletakkan beban kami ke dalam tangan-Mu, karena setiap perkara yang ada dalam kami Engkau tahu semua ya Tuhan, Engkau tahu ya semua. Dan melalui ibadah ini kami boleh bersuka lebih lagi, karena kami percaya Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga merindukan Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kehidupan kami adalah bukan hal-hal yang duniawi. Kami rindu diberkati secara rohani ya Tuhan. Urapi Bapak Gembala kami akan menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan buat setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar, kami boleh mengerjakan
Bahkan kami boleh membagi kebenaran-Mu buat banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau beracara seluas-luasnya, sehingga hanya satu nama yang dipermuliakan dari ibadah ini, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terpuji nama-Mu, mari yang setiap kita yang siap beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu selalu Tuhan akan tempat kediaman-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah isi daripada hati kami ya Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari nyatakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati. Satu hal yang ku rindu,
padang 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nyatakan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di ini seruan jemaat-Mu ya Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar kami menikmati semua kemurahan-Mu ya Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan kami menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami berikan tepuk tangan, kami berikan kemuliaan hanya Engkau ya Tuhan. Kami berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi ya Tuhan. Oh ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami kepada-Mu. Oh ya Rama Rama ya oh ya kami datang ya Tuhan Yesus, membawa persoalan kami, membawa hidup kami ya Tuhan, dan kami mau menyatakan kepada-Mu ya Tuhan,
tahta Engkau lebih lagi bagi setiap kami ya Tuhan. Iya ada bata kaya raba ya syara raba. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh ya ada bata kaya raba ya syara raba. Sebab Engkau besar ya Tuhan, sebab Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau layak kami puji ya Tuhan Yesus, Engkau layak kami tinggikan Tuhan kami. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mohonkan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi negeri yang kami cintai, Indonesia. Dan kami berdoa untuk kerukunan dan gotong royong terus ada sebagai semangat bangsa menuju Indonesia maju dan berdampak membawa terang ilahi atas semua bangsa ya Tuhan. Kami juga mohon hikmah ilahi dan roh takut akan Tuhan atas para pemimpin bangsa untuk tetap berdiri di atas kebenaran dan keadilan untuk membawa bangsa kepada segenap rencana Allah. Secara khusus untuk lahirnya pemimpin bangsa pada pemilu 2024, kami serahkan ke dalam kedaulatan Allah
kami yang kami percayai. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kedamaian, pengurapan, dan kesatuan hati. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Indonesia untuk selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga akan membuka pintu anugerah Tuhan atas setiap perjalanan hidup umat Tuhan menuju penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Kami memohonkan perkenanan Tuhan untuk kekuatan dan semangat yang baru oleh Roh Kudus dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, yakni rumah persembahan, rumah Bapa kami. Kami percaya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, berapa banyak engkau diberkati sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Sebelum itu mari boleh fellowship kita berikan salam kiri kanan depan belakang. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan kita memberkati satu sama yang lain. Biarlah di bulan berkat ini kita saling memberkati satu sama yang lain. Amin. Bersama-sama kita percaya Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya, ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi kedua? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Maka ada satu kakak kita, boleh kita salam yang di sekitarnya, boleh kita katakan shalom, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita di minggu-minggu depan membawa jiwa-jiwa dan kita lebih setia lagi beribadah dan membawa teman-teman kita, sebab kita percaya hadirat Tuhan, berkat turun bagi orang siap yang datang memuji memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bersama bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Dari awal katakan seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, Tuhan yang selalu setia. Namun kau kan setia menjagaku selamanya. Boleh lambaikan
naikkan kedua tanganmu, nyatakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala, katakan sungguh nyata kasih-Mu. Hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami ya Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan memberikan hati kami Tuhan sepenuhnya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sujud katakan haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kanan, mari persembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, telah kami nikmati Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku. Termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan
Mari nyatakan kerinduan setiap kita lebih lagi dari awal nyatakan. Kerinduanku Kaulah Bapa kami, Kau Raja dalam hidup kami ya Tuhan. dan sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah dalam roh dan tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saat ini mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. kami menyembah-Mu Tuhan.
pokok penyembahan kami. Biar setiap hati kami fokus saat ini musatkan hidup kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menolong kami, membawa kami, menarik kami dekat padamu. Engkau yang mengulurkan tali kasih kami jika kami boleh datang kepadamu. Kasih ya Tuhan, tolong kami untuk mendekat kepadamu. Bawa kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau seumur hidupku. Serinduanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Ku sembah Yesus, kerinduanku untuk menyembah-Mu. I worship you, I worship you, I worship the reason I live. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Musik saya, kita terus menyembah Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh datang kepadamu, kalau kami boleh mengasihi Engkau, Engkaulah yang terlebih dulu mengasihi kami. Karena Kau mengasihi kami, Kau mengampuni kami, maka Kau yang membuat kami jatuh cinta kepadamu, Tuhan. Bawa setiap kami anak-anak-Mu, bawa setiap kami hamba-Mu ke kasih yang semula itu, Tuhan, di mana kami mengenal pertobatan, di mana kami mengenal keberserahan hidup, di mana kami mengenal pengampunan-Mu dan penerimaan-Mu atas hidup kami. Oleh karena itu kami sembah Kau. Kau menerima kami, Kau menerima kami, Kau menerima kami, ya Tuhan. Oleh darah
I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Saat ini Tuhan, lanjutkanlah jamahan-Mu dalam kehidupan kami, memuaskan kami dengan kebutuhan kami, yaitu makanan rohani kami berupa firman-Mu. Kau yang menyajikan bagi kami Tuhan kekuatan baru melalui firman-Mu, yaitu roti kehidupan. Dan ini doa kami, Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami, menolong setiap pribadi, anak-anak muda, orang tua, orang dewasa. Engkau yang mengerti apa yang kami butuhkan dalam perjalanan kami ke depan. Kaulah Allah yang buka pintu bagi kami. Kau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Semuanya menjadi jelas apabila firman-Mu Kau bentangkan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Ini doa kami, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dan dipenuhi ucapan syukur bersama-sama umat Tuhan boleh katakan amin. Amin. Shalom ibu bapak terkasih. Pasti pada hari ini keadaan luar biasa. Amin. Silakan duduk kepada kita sekalian. Nah, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Mudah-mudahan pada sesi sore ini slide-nya sudah bisa berfungsi, karena ada di situ sedikit gambar-gambar yang bisa mengajak kita untuk lebih lagi merasakan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Dan di dalam Efesus 1 ayat 3 kita melihat suatu ayat yang menyingkapkan apa yang merupakan tuntunan Tuhan dan sekaligus kerinduan Tuhan bagi kita. Siapa yang percaya bahwa apa yang Tuhan rindukan bagi kita, Dia akan nyatakan bagi kita. Amin. Dan inilah dia, yaitu ayat yang merupakan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Katakan segala berkat rohani. Segala berkat rohani. Sekali lagi, segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudaraku, pada tahun ini, tahun Ibrani, Tuhan memberikan kita suatu message bahwa Dia akan memberkati kita di dalam perjalanan kita dengan yang ini, yaitu berkat-berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Nah, sebelum kita ke situ, saya mau mengajak kita untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar khususnya di Indonesia, yaitu isu mengenai Allah Tritunggal, yang beberapa kelompok itu mulai menyebarkan ajaran menyangkal Allah Tritunggal. Kemungkinan
bagi banyak orang 3 nggak bisa jadi 1, 1 nggak bisa dianggap 3. Itulah yang menyusahkan orang sehingga dia mulai membangun pengajaran yang kemudian menyangkal konsep Tritunggal itu. Pada dasarnya kita manusia ini ada 3 unsur. Apakah tubuh kita ini, saudaraku, kemudian bisa kita bawa kemana-mana setelah kita mati? Tentu tidak. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya pergi ke suatu acara penghiburan yang jauh, harus naik pesawat baling-baling ke sana dan menghadiri suatu acara penghiburan di mana kami harus mewakili 2 lembaga. Nah, di sana hambanya, yaitu kolega teman sepelayanan, menceritakan apa yang dia alami, yaitu bahwa dia harus pulang ke kampung untuk segera melihat kondisi mamanya di rumah sakit yang sedang koma. Tapi pada malam sebelum dia berangkat besok, mamanya bangun dari koma dan dalam keadaan baik-baik saja. Disitulah dia kesempatan untuk boleh menelepon mamanya dan sepuas-puasnya ngomong selama 1 jam. Nah, dengan itu dia melangkah pergi ke kampungnya besok hari dengan suatu keyakinan di hati, beres lah ini, pokoknya ketemu mama, aku bawa mama ke Medan supaya dia bisa dapat pelayanan medis yang terbaik. Berangkatlah hambanya ini, lalu sesampainya dia di sana, naik pesawat, ya, isi perut dulu supaya siap untuk berjalan sekitar 2,5 jam menuju kampung. Pada waktu dia sarapan pagi itu, disitulah dapat telepon dan ternyata mamanya sudah pergi. Ketika dia mendengar itu, saudara bayangkan 2,5 jam dia harus dalam mobil itu. Hanya apa, saudara? Hanya untuk melihat bukan mamanya lagi, tapi tinggal jenazah daripada almarhum. Jelas, saudara, bahwa kita ini terdiri dari tubuh, tapi tubuh ini terpisah dari diri kita yang sebenarnya. Jadi unsur apa lagi yang ada dalam hidup kita? Tentu kita punya jiwa. Oleh jiwa itu kita bisa belajar, kita bisa membaca, kita bisa berinteraksi satu sama lain, dan kita bisa menangkap seluruh informasi yang masuk melalui panca indera kita, mata, telinga, dan sebagainya. Kita bisa memprosesnya. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jiwa kita belum dapat berinteraksi dengan surga. Untuk yang satu itu kita perlu yang namanya Roh Tuhan. Amin, saudara. Karena ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan kembali, maka roh yang ada dalam kita ini diperbaharui, alias diberikan roh yang baru. Dan hanya dengan roh yang baru ini kita bisa menjalin berinteraksi dengan Tuhan Allah kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, tapi ketiga unsur ini ada dalam satu paket. Ya, inilah diri saya. Tapi di dalam diri saya itu ada 3 unsur tadi. Saudara, memang Tuhan tidak bisa disamakan dengan analogi itu. Tapi di dalam konsep tadi bahwa ada 3 unsur dalam diri saya, itu seharusnya memberikan kita ruang dalam pikiran kita bahwa kita pun harus bisa menerima bahwa Allah itu 3 pribadi, 1 esensi. 3 apa? 3 pribadi, 1 esensi. Kalau seandainya, nah begini saudara ya, saya sama Bapak Torang Girsang ini koordinator ibadah kita. Bagi teman-teman yang belum kenal, silakan say hi sama Pak Torang. Kalau seandainya isi daripada pikiran Pak Torang semuanya sama dengan isi pikiran saya. Kalau seandainya isi daripada hati Pak Torang semuanya adalah isi hati saya,
Kira-kira kami satu esensi enggak? Satu esensi, karena kami pribadi yang sama. Anda jumpa sama Pak Torang, apa yang dipikirkan, apa yang merupakan attitude sikap Pak Torang, apa yang merupakan isi hatinya sama dengan saya. Seolah-olah Anda berjumpa dengan dua orang tapi satu esensi. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus itu satu esensi, Saudara. Tidak ada sedikit pun perbedaan isi pikiran Allah dengan isi pikiran Roh Kudus. Enggak ada, enggak pernah Roh Kudus itu berseberangan pendapat dengan Allah Bapa. Amin, Saudara. Dan isi pikiran daripada Allah Bapa tidak ada satupun yang berbeda dengan isi pikiran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Enggak ada satupun pernah kejadian Tuhan Yesus membantah Allah Bapanya. Dan isi hatinya persis itu juga berarti Allah kita itu satu esensi, tiga pribadi. Amin. Yang setuju kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, mawar syarat ku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis bagiku. Nah, dari kebenaran yang sudah kita bentangkan tadi, dapatkah Anda melihat bahwa inti daripada seorang manusia adalah rohnya, sentralnya adalah rohnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka roh inilah yang akan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang daripada surga. Haleluya. Mari kita lihat Lukas 15, dan di situ ada suatu perikop yang mengisahkan anak yang hilang. Anak yang hilang ini adalah anak durhaka, anak kualat, dan dia menyadari itu. Di dalam ayat 21, demikian firman Tuhan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, saudara dikasihi Tuhan, anak ini telah mencapai suatu pencerahan. Amin. Dia sudah bisa melihat suatu hal yang benar. Tadinya dia itu dirasuki oleh suatu spirit, yaitu spirit untuk foya-foya. Yang mengerti katakan amin. Spirit yang membuat orang tidak fokus dalam hidupnya. Dia menyia-nyiakan segala kesempatan dan hidupnya dihancurkannya sendiri. Spirit yang ini boleh kita beri nama spirit kehancuran. Spirit yang menghancurkan seseorang. Dan spirit ini banyak di kalangan anak-anak muda. Spirit yang membuat anak-anak muda tidak bisa fokus. Pak, sebenarnya aku waktu SMA dulu agak lumayan, Pak.
Aku masih bisa mengikuti pelajaran. Aku masih bisa mengerjakan PR. Aku masih bisa berprestasi. Tapi sekarang Pak, gak bisa aku fokus. Saudara, apa yang dia buat? Dia buat segala sesuatu yang tidak ada urusannya dengan pendidikannya. Bukankah kita melihat bahwa orang seperti itu menuju suatu kerusakan dirinya, padahal dia punya potensi dalam dirinya. Dari mana saya tahu ini? Saya juga mantan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, maka ketika dia mencapai suatu pencerahan, baru kali inilah dia jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan ayah. Jujur itu perlu di hadapan Tuhan, amin. Katakan kepada kiri kanan atau depan belakang, jujur itu masih laku di zaman sekarang, haleluya. Saudara, coba bayangkan kalau anak ini datang kepada bapaknya tanpa menyebut pernyataan-pernyataan itu. Halo Pak, gimana keadaan Pak? Masih adanya kamarku Pak? Masih bisanya aku balik Pak? Saudara, mungkin bisa, tapi inilah gambaran bagaimana manusia datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan kita dengan jujur, amin saudara, dengan jujur. Ada satu ketidakjujuran yang sulit untuk kita atasi, yaitu apa? Sering sekali manusia itu membohongi dirinya sendiri. Nah itu ya, mana itu Pak membohongi dirinya sendiri? Saudara, orang yang membohongi dirinya sendiri, maka saudara, dia menutup sesuatu dalam dirinya sampai dia sendiri tidak sadar itu ada dalam dirinya. Amin saudara. Dia sendiri nggak sadar itu ada. Karena sudah terlalu sering dia menutup-nutupi sesuatu, akhirnya apa? Dia anggap orang lain nggak akan tahu itu, bahkan dirinya sendiri pun bisa lupa itu ada di situ. Itu yang agak sulit saudara. Sehingga kita boleh melihat ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita harus sampai mampu membuka hati kita ini dengan pintu yang selebar-lebar. Oh, aku tahu keadaan aku Tuhan. Satu hal kita belajar daripada anak muda ini adalah dia datang kepada Bapaknya. Saudara, tidak ada yang perlu kita takuti untuk datang kepada Bapa kita di surga. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, datanglah dengan hati yang tulus dan jujur di hadapannya. Amin saudara. Kita beri tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat ayat 22. Ayat 22 di situ dikatakan, sambil kita menunggu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Oh, ayahnya nggak langsung ngomong sama anaknya ya. Kemungkinan ketika ayahnya didengar anaknya, ayahnya langsung dalam hatinya membantah semua itu. No, siapa bilang kamu tidak layak?
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengerti ini adalah gambaran Allah dengan engkau? Amin saudara. Ketika kau datang, Tuhan aku tidak layak, Tuhan justru mengatakan, siapa bilang kamu tidak layak? Amin saudara. Tapi saudara, ketika orang-orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yesus dengan segala kelayakannya, Tuhan bilang, kalian siapa? Sana kalian. Amin saudara. Maka perlu sekali saudara sekalian kita mengerti bagaimana saudara ya sikap yang membuat Allah meresponi kita. Sikap apa itu? Sikap merendahkan hati dan datanglah mengakui setiap kesalahan Anda. Karena sikap yang Tuhan akan tunjukkan adalah ini. Hamba-hamba datang sini, bawalah kemari, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Secara makna kultur budaya, jubah ini berbicara tentang perkenanan. Karena kalau kita ingat kisah Yusuf, di antara saudara-saudaranya 12 orang, Yusuf yang diberikan jubah yang spesial. Jadi jubah di sini makna kulturnya bagi orang-orang Israel adalah perkenanan. Saudara dikasih Tuhan, kalau jubah itu adalah perkenanan Tuhan, maka inilah yang saudara akan terima daripada Tuhan. Amin saudara. Inilah yang akan saudara terima daripada Tuhan. Berikutnya, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin ini saudara secara makna dalam sejarah, dulu sebelum ada stempel, di cincin itulah ada semacam segelnya, semacam patternnya. Jadi dituangkanlah semacam lilin, saudara ya, tapi bukan lilin berwarna, itu dipanaskan. Ini cairannya dipanaskan seperti lilin, meleleh, lalu distempelkanlah cincinnya ke situ dan jadilah dia seperti stem, maka sahlah. Saudara dikasih Tuhan, maka cincin ini berbicara tentang otoritas kebenaran Tuhan. Yang ketiga adalah sepatu. Nah, sepatu di sini, saudara, di dalam bahasa lain, coba kita bayangkan, itu zaman dulu belum ada sepatu kayak kita, yang ada sendal kulit. Nah, kalau kita bahasa Alkitabnya sering disebut kasut. Dan kasut ini, saudara, secara sejarahnya di zaman dulu sangat disayangkan, masih ada yang namanya perbudakan. Jadi saudara, mohon maaf, budak-budak tidak menggunakan sepatu di rumah. Jadi ini kok anak dia pulang kok malah dikasih sepatu. Nah, itulah tanda bahwa dia itu anak. Saudara, maka marilah kita melihatnya seperti ini. 3 hal inilah yang hilang daripada kehidupan manusia ketika kita jauh daripada Tuhan. 3 hal ini yang kemudian kita buang atau izinkan tercuri, terampas dari hidup kita, dari kehidupan seorang manusia ketika kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, 3 hal inilah yang dipulihkan dalam diri kita. Mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan untuk mengerti lagi apa 3 hal ini: jubah, cincin, dan sepatu. Yesaya 61 ayat 3
Boleh nggak kita buka ayatnya saja di Easy Worship? Yesaya 61 ayat 3, supaya lengkap kita baca langsung dari Alkitabnya. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nah saudara, jangan kaget kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris juga, nyanyian puji-pujian itulah jubah. Saudara ya, saudara, ini berkat rohani yang bagaimana ya? Ini berkat rohani yang kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, saudara harus sudah punya. Saudara ya, mengerti ya? Pastikan saudara memiliki ini. Kenapa saudara? Berkat rohani ini adalah berkat untuk mengembalikan kondisi kita kepada kondisi sebagaimana kita mestinya. Saudara ingat pada waktu manusia diciptakan Tuhan, lengkap berkat-berkat rohani dalam dirinya. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan manusia itu tanggung. Semua ada di situ. Maka saudara, ketika manusia itu pergi dan kembali kepada Tuhan, itulah yang akan dilengkapi dalam dirinya. Saudara perlu camkan satu hal. Tuhan Yesus akan menjemput kita di awan-awan. Problematika kejahatan di dunia ini akan memuncak. Dan sebelum itu mencapai level yang tak sanggup lagi dapat kita atasi, Dia akan angkat kita semua. Nah, saudara yang belum paham betul itu, nanti pastikan diri ikut kom. Saudara, gambaran daripada hubungan manusia dengan Tuhan pada saat itu terjadi, itu dapat kita lihat dari sebutan acara yang akan dilangsungkan ketika manusia yang diangkat bertemu Tuhan di surga. Apa namanya? Perjamuan anak domba. Dan lebih lengkap lagi, perjamuan kawin anak domba. Katakan perjamuan kawin anak domba. Saudara mengerti kenapa disebut perjamuan kawin? Karena Kristus berjumpa dengan gereja yang adalah kekasihnya. Amin. Dan gereja itu berulang-ulang dalam Alkitab diibaratkan bagaikan mempelai wanitanya Kristus. Amin saudara. Oleh karena itu saya mau tanya pada Anda, mungkin enggak Kristus mau dipersatukan dengan yang belum dewasa? Hati-hati dengan itu. Dia hanya akan bersedia dipersatukan bagi gereja yang sudah dewasa. Dengan kata lain, orang yang masih tanggung, belum lengkap, itu ditinggal saudara. Amin saudara. Oleh karena itulah berkat rohani bukan berbicara tentang agenda manusia, tapi agenda Tuhan yang akan digenapi segera. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Dan seorang penjual seperti Kau Yesus. Jadi saudara, jubah itu adalah puji. Apakah saudara sudah memiliki puji-pujian yang boleh kau bawa kemana-mana di hatimu? Amin saudara. Atau
Pujian itu hanya ada ketika engkau masuk gedung gereja. Perhatikan ini baik-baik. Spirit untuk memuji dan menyembah Tuhan datang dari Tuhan sendiri. Itu bukan bicara tentang alat musik, bukan bicara tentang saudara suasana gimana kita bertemu, tapi itu berbicara tentang suatu kemampuan yang namanya jubah pujian yang Tuhan berikan, dan dimanapun kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan Tuhan hadir di tempat itu. Amin, saudara. Ini adalah salah satu standar dewasa rohani. Yang berikutnya adalah cincin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika orang itu, saudara, pergi daripada Tuhan, dia kehilangan berkat-berkat ini. Tapi ketika dia kembali, kenapa dia diberikan berkat-berkat ini? Dan yang kedua adalah cincin. Mari kita perhatikan, kita lihat Hagai 2 ayat 23. Hagai 2 ayat 23. Hagai 2:23. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, apabila seorang itu mengenakan cincin materainya Tuhan, maka diri dia di backup oleh cincin itu. Keabsahan, legalitas, kebenaran diri dia ditandakan oleh hadirnya cincin itu pada dia. Dengan demikian, orang harus dengar, bukan karena diri dia, tapi karena otoritas yang Tuhan lekatkan pada diri dia yang mengerti. Katakan amin. Saudara, cincin itu adalah otoritas, sama saudara, sama seperti duit. Dulu saudara, waktu saya nggak punya duit, masih anak muda ya, lebih banyak nabung saudara ya, untuk bisa makan di KFC. Tapi itu pun kadang-kadang nggak kesampaian. Kadang-kadang nengok orang kalau terlalu sering ke KFC, kok bisa ya gitu. Saudara, kenapa? Karena kalau sekarang kita sudah punya duit 200.000, kita tinggal masuk saja ke KFC dan kita pesan aja apa yang kita mau, sepanjang jumlahnya nggak melebihi dana yang ada pada kita. Kenapa orang itu tunduk dengan segala order kita? Atau kita pergi ke restoran dan restoran itu kita boleh pesan makanan dari tempat atau meja di mana kita duduk. Kenapa mereka begitu sungguh-sungguh meladeni menyajikan semua makanan itu? Semua yang kita order dia sajikan. Bahkan setelah kita pergi pun dia akan sapa kita supaya kita datang kembali. Karena otoritas. Amin, saudara. Otoritas yang ada pada dana itu. Demikianlah saudara, otoritas itu harus muncul dalam diri kita sebagai orang-orang yang dewasa. Saudara, kalau Tuhan mengatakan engkau bukan akan menjadi ekor, ekor itu tidak punya otoritas, saudara. Amin, saudara. Engkau akan dijadikan kepala. Kepala itu otoritas daripada tubuh saya ini. Berhenti otak saya bekerja, berhenti juga lah seluruh tubuh saya, bahkan organ-organ di dalam. Amin, saudara. Maka saudara, biarlah ini kita munculkan dalam diri kita. Kalau yang pertama tadi, jubah pujian, itu bisa dikembangkan dengan latihan. Ya, itu tidak dikembangkan dengan penderitaan. Saudara tinggal pulang, atau di mobil, atau di sepeda motor, udah puji Tuhan, amin saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Malam sebelum tidur, kalau nggak cukup berdoa, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Setiap hari, amin. Setiap minggu,
itu dibangun, dimunculkan dengan latihan. Itulah yang disebut dengan disiplin, katakan disiplin. Kalau cincin saudara bukan dengan latihan. Cincin ini diperoleh melalui proses, yaitu namanya kesetiaan. Kapan seorang disebut setia? Orang disebut setia ketika dia lulus godaan. Kalau enggak ada godaan, itu bukan setia, itu namanya nyaman. Amin. Itu namanya comfort zone. Benar saudara ya? Seorang Yusuf disebut setia ketika dia tahan godaan istri Potifar. Yang ngerti katakan amin. Yang mengerti bolehkan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan saudara ya, dia harus tunggu lagi satu proses lagi, Yusuf masuk penjara, baru setelah setia dengan godaan, setia juga dengan ujian waktu. Amin saudara. Yang membuat orang tidak memperoleh cincin adalah ketika dia give up. Perhatikan kata ini, menyerah. Pak Torang tadi baru menyampaikan pada saya, Pak, untung saya dapat teguran dari Tuhan. Saya hampir mau, kata yang satu bahaya ini, menyerah. Saudara perhatikan kata-kata ini. Adakah anak-anak muda sebulan 2 bulan ini ada muncul kata menyerah dalam hatimu? Mohon itu dibuang jauh-jauh. Dan kalau dia datang lagi, injak-injak saja dan maju terus sampai otoritas Allah semakin muncul dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Oh, kami sembah Kau. Bukan hanya dalam roh tapi dalam kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Yang dua ini tadi, masing-masing orang ada lebih ada kurangnya. Ada orang yang akan merasakan, Pak, kalau puji-pujian saya kurang, tapi otoritas Tuhan saya lihat makin mantap dalam hidup saya. Otoritas tentu itu bisa diibaratkan seperti konsep yang kita miliki. Ketika kita rindu menjalankannya, itu semua jalan. Memang pasti adalah, saudara ya, tantangan-tantangan, tapi secara umum itu boleh berjalan dengan baik. Itulah namanya otoritas Allah. Ya, saudara yang kemudian dalam dunia bisnis, itu kan otoritas Allah semua, amin saudara. Membuat itu boleh berjalan. Semua yang dibayangkan, direncanakan berjalan dengan baik. Nah, sebaliknya ada orang yang merasa, Pak, otoritas saya masih kurang, Pak, tapi kalau pujian saya agak lumayan. Mari kita lengkapi semuanya, sampai berkat-berkat Allah itu semua kembali sebagai mestinya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang terakhir adalah kasut sepatu. Perhatikan ayat ini dengan baik. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Ya, sesungguhnya ayat itu sudah cukup lengkap, tapi boleh kita lihat versi easy worship-nya, enggak salah juga. Efesus 6 ayat 15. Mari kita sama-sama 1 2 ya.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudaraku, yang nomor 3 ini adalah peranmu dalam membawa kabar baik itu kepada orang lain. Saudara, ini bicara tentang menyalurkan berkat. Saudara, ini memang jelas tanda kedewasaan. Tanda orang yang dewasa adalah ketika hidupnya menjadi sumber, bukan hidupnya menjadi tempat tampungan. Benar saudara? Bayi itu kerjanya apa? Menerima aja. Bisa nggak bayi memberi apa-apa? Zero. Kecuali memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, apalagi neneknya. Tapi dia tidak memberi secara langsung, secara aktif, secara indirect. Ya, dia memberi sukacita di tengah-tengah keluarga. Anak remaja, bisa nggak anak remaja itu saudara menjadi sumber? Anak remaja itu cenderung masih ada bayi-bayinya, yaitu saudara bagaimana? Begini aja tangannya, mak jajan gitu. Orang yang sudah usia agak menuju dewasa 25-30 tahun, tergantunglah saudara ya. Tapi pada dasarnya kedewasaan orang itu sangat terbukti ketika dia menjadi orang tua, kepala rumah tangga. Kenapa? Sekarang dia yang punya bayi, dia yang harus mengurusi bayi itu siang dan malam. Dan ketika nggak ada uang, dia cari nafkah. Kadang-kadang dia banting tulang, saudara ya. Tapi amang boru jangan dibanting, saudara ya. Tulang saudara dikasih Tuhan, maka dia itu apapun dia akan kerjakan. Kalau emang harus nge-grab, yang penting dia menjadi sumber buat keluarganya boleh makan, saudara. Apapun yang halal boleh dikerjakan, saudara. Mau hujan, mau badai, dia terjang semuanya demi dia bisa menyediakan makanan hangat di meja di rumahnya, di meja makan di rumah. Itulah tanda orang dewasa. Dan orang dewasa rohani, saudara, dia membawa roti kehidupan buat orang-orang yang dia kenal. Dengan kata lain, dia menjadi pelayan untuk membawa kebenaran bagi orang. Saudara yang kasih Tuhan, 3 saja berkat rohani yang kita bahas hari ini. 3 hal ini harus ada dan harus lengkap dalam hidup seorang mempelai. Dan Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan datang, tapi Alkitab mengatakan selalulah kita siap sedia. Amin, saudara. Kalau kita merasa, wah kalau begitu untuk mengembangkan 3 hal tadi Pak, saya masih butuh 10 tahun. Sepertinya masih ada waktu untuk Anda. Tapi saudara, kalau Anda katakan nanti aja lah itu Pak, nah tiba-tiba nanti saudara, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang seperti, kedatangan Tuhan Yesus tiba seperti Anda akan kecolongan momen dan saatnya. Haleluya saudara. Lagi pula siapa sih yang gak butuh berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Amin saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kerinduanku, kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Datang padamu Allah mulia mawar syarah ku cinta. Kaulah dan sahabatku, terindah, termanis,
bersama-sama kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan yang kudus suci ini. Apa yang kuteruskan kepadamu, ku terima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, Dia memecah-mecahkannya, Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakan. Mari kita mengangkat anggur yang ada di tangannya tinggi-tinggi. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan, inilah anggur pengucapan syukur sebagai perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum. Dan mari kita ambil waktu untuk sejenak menaikkan syukur. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba, roh yang baru telah tiba, jubah yang baru, yang umatnya dibangkitkan untuk memuji menyembah Tuhan. Oh, otoritas, bagi yang kekurangan otoritas saat ini, terima cincin otoritas, terimalah otoritas yang bertambah-tambah dan pakai itu. Dan kepada setiap kami ya Tuhan, kepada kami Kau berikan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk bangsa. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini dan kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 8 Oktober 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi ASER yang bertugas
setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward nomor handphone 0813 6545 5703 atau Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA. FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA Stomo Tower setiap hari Jumat minggu ketiga pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 5. Ibadah FA Pemuda Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi ASER yang bertugas. Komseri 100 kelas minggu mulai 22 Oktober 2023 setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Mary Sipayung nomor handphone 08 13 6268 4711. Komseri 200 kelas minggu mulai 29 Oktober 2023 setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. KKR FA tanggal 20 Oktober pukul 19 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan dilayani oleh PS Billy Lantang. FA Stomo Tower hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 19 WIB bertempat di ruangan Stomo Tower Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Ini syukur kami dan terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu yang menentukan kami, Tuhan. Firman-Mu yang mengangkat kerohanian kami, Tuhan. Sehingga kami didapati dalam keadaan dewasa dan siap untuk menjadi mempelai Engkau, ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, ya Tuhan, kami akan mendapati, memperoleh kekekalan yang daripada-Mu, yaitu berkat-berkat rohani. Dan kami percaya jubah-Mu, cincin, bahkan kasut-Mu itu tersedia buat setiap kami. Dalam setiap kesalahan kami, Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau datang kepada Engkau minta pengampunan, Yesus. Dan firman-Mu yang mencatat, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang datang menyambut kami seperti yang tertulis dalam kebenaran firman. Dan Engkau mengampuni segala kesalahan kami, Yesus. Kami percaya semua Kau sediakan buat kami, ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar, Tuhan, apa yang kami dapat dari kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Bahkan kami percaya kasut itu ada pada kami. Kami boleh menyampaikan kebenaran Injil-Mu buat orang-orang di sebelah kami.
buat orang-orang yang kami kenal, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan semua kami sama-sama diangkat menjadi mempelai. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati urapi lebih lagi Bapak Gembala kami Endotopi, kemanapun hamba-Mu Engkau utus dan percayakan menyampaikan Injil kebenaran firman. Tanda-tanda mujizat ajaib, tanda-tanda pertobatan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapak Gembala kami sebagai ketua STT Tuhan. Oh, Engkau kirimkan Tuhan orang-orang yang boleh sepakat Tuhan untuk memajukan. Oh, sekolah STT Pelita Kebenaran terus naik ya Tuhan. Oh, terima kasih Ibu Teresia, kami serahkan ke dalam tangan Ibu Gembala kami menjadi tiang doa yang luar biasa, sehingga pelayanan Gembala kami, Bapak Gembala kami semakin dahsyat, semakin luar biasa, dan diberkati Ibu Gembala kami dengan kesehatan sempurna. Bahkan anak-anaknya diberkati dengan kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan. Oh, jemaat-jemaat yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Suami mengasihi istri-istri, tunduk kepada suami, anak-anak takut dan taat kepada orang tua. Kami berdoa buat yang bekerja ya Tuhan. Berkati pekerjaan, setiap tangan-tangan yang berusaha tidak ada didapati yang gagal. Setiap usaha-usaha yang jalan, maka terjadi multiplikasi usaha, pelipat gandaan multiplikasi usaha terjadi buat jemaat-jemaat-Mu. Rabasinda raba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 r. Bahkan kami percaya Tuhan, hari ini kami merasakan hidup kami sudah diubah, dan kami mau mengatakan kami sehat dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Bambang Yonan ya Tuhan, beserta ibu, anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Edi bersama ibu, anak menantu, anak dan cucu ya Tuhan. Bapak Joshua Ginting beserta ibu dan anak-anak, Bapak Johnson Lasso Tuhan, bersama istri dan anak-anak. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Dan kami juga mengangkat pastor kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo ke dalam tangan bersama 4 gembala ya Tuhan. Kami percaya gereja-Mu semua dibangkitkan dan dikabarkan kabar yang baik daripada Engkau, dan kerajaan surga diperluas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Pemilu di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya penyelenggara yang sesungguhnya adalah Engkau ya Tuhan. Dan Engkau yang memilih pemimpin yang berkenan untuk memajukan bangsa kami Indonesia dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan kami tertinggi Tuhan, dari presiden, wakil presiden yang ada sampai pemerintahan terendah, berkati Tuhan, sehingga kami akan melihat pergerakan kemajuan di bangsa tanah air kami Indonesia. Kota Medan ada di mata-Mu, Kota Medan ada di hati-Mu. Terjadi keamanan atas Kota Medan, terjadi pembangunan atas Kota Medan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kesejahteraan dan ada sentosa di lingkungan tembok-Mu dan di tengah-tengah puri-Mu itu mengalir buat bangsa kami Indonesia, mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan. Kami rindu untuk menerima pengurapan dan berkat yang daripada-Mu.
Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis indah bersama Roh Kudus dan penuh kuat kuasa. Itulah kau terima menjadi milikmu sore hari ini sampai esok, sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Berkati berlimpah-limpah. God bless. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.